Jika kamu menghabiskan waktu beberapa detik saja di Uranus, kamu tidak akan pernah kembali. Tapi anggap saja kamu punya pakaian antariksa yang sangat melindungi, dan lihatlah bagaimana jadinya jika kamu jatuh ke dalam es raksasa yang misterius ini. Bersiaplah untuk petualangan yang aneh, bau, dan sangat dingin. Saat kamu mendekati planet ini, pertama-tama kamu akan menemukan cincinnya. Ya, planet ini memiliki cincin, sama seperti Saturnus, ada 13 cincin. Sekarang kabar yang tidak terlalu bagus. Uranus bukanlah planet dengan permukaan berbatu seperti bumi. Uranus adalah planet es raksasa, dengan kata lain, bola gas beracun yang berputar-putar tanpa permukaan padat. Baunya juga tidak sedap. Atmosfer bagian atas dipenuhi dengan gas yang disebut hidrogen sulfida, yang terkenal dengan baunya yang tidak sedap, sehingga bau Uranus sangat membuat tidak nyaman. Saat kamu turun ke planet ini, kamu akan dikelilingi oleh atmosfer kebiruan yang pekat dengan sedikit warna biru kehijauan dan awan es. Di mana-mana berkabut, suhu turun drastis hingga mencapai minus 224 derajat Celcius. Sekarang kejutan yang sesungguhnya. Kamu mungkin akan menemukan dirimu berada di tengah hujan berlian. Uranus memiliki atmosfer yang kaya akan metana. Saat kamu jatuh ke Uranus, kamu akan menghadapi tekanan dan suhu yang semakin tinggi. Di bawah tekanan yang sangat tinggi, molekul-molekul metana mengalami proses kristalisasi. Molekul-molekul itu pecah dan atom-atom di dalamnya menata ulang dirinya sendiri, membentuk partikel-partikel berlian yang sangat kecil. Partikel-partikel berlian kemudian jatuh lebih dalam ke dalam planet, tampak seperti hujan kristal yang berkilau. Sungguh indah. Jika saja suhu yang membeku dan rasa terhimpit tidak begitu mengganggu. Ya, tidak semuanya berkilau dan bersinar. Berada di Uranus akan terasa seperti berada di bawah air yang sangat dalam. Jika kamu mencapai bagian bawah awan, tekanannya akan meningkat dengan cepat hingga di atas 60 atmosfer. Angin berkecepatan hingga 901 km per jam akan menghempaskanmu, membuatnya 3,5 kali lebih kuat dari badai kategori 5 di bumi. Dan sebagai catatan, ini adalah peringkat tertinggi yang dapat dicapai oleh badai. Selanjutnya, kamu mendekati mantel. Mantelnya adalah cairan padat yang terbuat dari air, amonia, dan es metana. Gelap gulita dan gravitasi yang ekstrim membuatmu hampir tidak bisa bergerak. Jika kamu tidak mengenakan pakaian pelindung ajaib, tekanan yang kuat bisa mengubah tubuhmu yang terbuat dari karbon menjadi berlian sebelum mencapai inti. Ingatlah bahwa Uranus adalah planet yang sangat besar, diameternya sekitar 4 kali ukuran bumi. Jika planet kita sebesar koin dolar 5 sen, Uranus akan seukuran bola softball. Jadi, semua proses tenggelam ini akan memakan waktu berminggu-minggu. Kamu akan melakukan perjalanan ribuan kilometer ke dalam Uranus dan mungkin menemukan pusatnya. Setelah itu, kamu akan terjebak di dalam lautan neraka selamanya karena suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Bukan perjalanan terbaik yang pernah ada. Meskipun kita tidak mengirim wahana ke sana, ada banyak hal yang kita ketahui tentang Uranus. Uranus adalah planet ke-7 dari Matahari dan anggota tata surya kita yang paling keren. Jaraknya 2,8 miliar kilometer dari bintang kita, yang berarti butuh waktu hampir 3 jam bagi sinar matahari untuk mencapainya. Tidak heran kalau di sana sangat dingin. Planet ini juga memiliki fitur yang cukup aneh, yaitu berputar miring. Ketika sebagian besar planet berputar pada sumbunya seperti gasing, Uranus berputar dengan sudut hampir 90 derajat, membuatnya berputar ke samping. Kamu bisa membayangkannya seperti bola menggelinding yang mengorbit matahari. Satu hari di Uranus lebih pendek daripada di bumi, hanya 17 jam. Namun, durasi setahun di sana sangat panjang, sekitar 84 tahun bumi. Ditambah lagi, garis khatulistiwanya otomatis berada miring dengan orbitnya. Alhasil, musim-musim paling ekstrim di tata surya kita ada di sini. Artinya, jika planet ini bisa dihuni, kita akan memiliki hari-hari yang lebih pendek, tapi musim yang lebih panjang dan sangat gila. Aku telah menyebutkan bahwa Uranus dan Neptunus sama-sama berwarna biru. Itu karena tidak seperti saudara kandungnya Jupiter dan Saturnus, planet-planet raksasa es memiliki elemen yang lebih berat dan awan yang kaya akan metana. Metana menyerap bagian merah dari sinar matahari, sehingga menghasilkan rona yang khas.
Kita tidak tahu pasti, tapi planet-planet ini mungkin saja menyembunyikan danau metana atau lautan. Dan terakhir, tidak hanya memiliki cincin, Uranus juga punya bulan. 27 bulan sebenarnya. Bulan-bulan tersebut dinamai sesuai dengan nama tokoh-tokoh dalam karya Shakespeare dan Alexander Pope, yang menambah kesan sastra pada asal-usul nama planet ini yang berasal dari bahasa Yunani. Sekarang bagaimana rasanya jika kita jatuh ke planet es raksasa lainnya, Neptunus? Neptunus adalah planet terjauh dan paling misterius di tata surya kita. Kita hampir tidak tahu apa-apa tentang planet biru yang besar dan gelap ini. Seperti halnya Uranus, kita mulai dari cincinnya. Kita tidak tahu banyak tentang cincin-cincin itu, kecuali bahwa Neptunus memiliki 5 cincin utama yang masih sangat muda dengan gumpalan debu yang sangat besar di sekelilingnya. Kamu mungkin memperhatikan bahwa warna biru planet ini jauh lebih cerah daripada warna biru Uranus. Para ilmuwan tidak yakin kenapa, tapi mereka menduga hal ini disebabkan oleh komponen yang tidak diketahui yang melengkapi metana. Kamu tidak akan melihat banyak hal setelah kamu berada di dalamnya. Cahaya matahari di sana sangat langka, seperti senja yang redup di bumi. Karena ini adalah planet terjauh, maka cahaya matahari membutuhkan waktu 4 jam untuk mencapainya. Neptunus juga lebih kecil dari Uranus. Kali ini, jika bumi adalah koin nikel, Neptunus adalah bola bisbol. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk jatuh ke Neptunus lebih singkat dibandingkan di Uranus. Neptunus mungkin terlihat tenang di permukaan, tapi percayalah planet ini benar-benar mengerikan. Terlepas dari penampilannya, Neptunus adalah planet badai dan lautan es. Suhunya sekali lagi sangat dingin, sekitar minus 212 derajat Celcius. Angin di sini juga sangat kencang, 3 kali lebih kuat dari angin Jupiter dan 9 kali lebih kuat dari angin bumi. Jadi pintar-pintarlah dalam mendarat, meskipun tidak ada yang bisa didarati. Pilihlah belahan bagian utara untuk mendapatkan angin yang lebih tenang. Dan jangan lupa untuk mengemas pakaian antariksamu dengan oksigen ekstra. Sekitar 80% Neptunus terdiri dari campuran air, metana, dan amonia yang dingin. Jadi tidak ada kesempatan untuk menghirup udara segar. Atmosfernya penuh dengan gas tapi terasa cair. Atmosfernya ini menyatu dengan air dan zat seperti es sampai kamu mencapai inti yang kokoh di dalam, jauh di bawah. Jadi kamu benar-benar akan merasa seperti tenggelam, terutama mengingat tekanan yang luar biasa seperti lautan. Ada juga beberapa teori keren yang mengatakan bahwa mungkin ada samudra air super panas di bawah awan dingin Neptunus. Namun ada sisi baiknya. Sama seperti di Uranus, kondisi ekstrim dapat mengubah atom karbon menjadi berlian yang menyilaukan, tenggelam hingga ke dalam inti planet. Meski kamu mungkin tidak akan melihatnya berkilau dengan indah karena di mana-mana sangat gelap. Setidaknya begitulah bayangan kita berdasarkan semua data yang ada saat ini. Meskipun kita telah menjelajahi hampir setiap sudut tata surya kita, planet-planet raksasa yang jauh, Uranus dan Neptunus, masih sulit dipahami. Kita punya beberapa foto dan data berkat wahana antariksa Voyager 2 milik NASA yang melesat melewati Uranus dan Neptunus pada tahun 80-an. Namun, hal itu mungkin akan segera berubah. NASA dan Badan Antariksa Eropa disingkat ESA telah menjadikan kunjungan ke raksasa es yang jauh ini sebagai prioritas utama. Mereka bahkan mencoba untuk melihat sekilas bagaimana rasanya turun ke atmosfernya. Mereka melakukan simulasi yang menarik, mencoba menciptakan kembali kondisi planet-planet ini untuk melihat bagaimana rasanya jika wahana mereka berani masuk ke tempat asing, berjuang melawan suhu dan tekanan di awan es. Pengujian dilakukan di terowongan angin tercepat di Eropa, terowongan T6 Stalker di Universitas Oxford, dan terowongan angin plasma. Wahana ini dipanaskan, karena meskipun raksasa es itu sangat dingin, wahana ini akan memanas secara signifikan saat masuk. Kecepatan terowongan T6 Stalker mencapai sekitar 19 km per detik. Namun untuk pengujian ini, para ilmuwan ingin mendorong semua batas dan mencapai sekitar 24 km per detik. Itulah kecepatan yang dibutuhkan untuk mengorbit planet-planet yang jauh. Namun, akan membutuhkan waktu bagi kita untuk menyesuaikan teknologi kita dengan hal tersebut. Tapi, ketika kita akhirnya berhasil mengirim wahana ke Uranus atau Neptunus, perjalanannya akan sangat mengasihkan. Wahana ini akan menghabiskan waktu puluhan tahun menjelajahi bagian terluar tata surya, melewati Jupiter dan Saturnus di sepanjang perjalanannya.
Mengumpulkan data dari planet-planet ini bisa membantu kita membuka rahasia tentang sifat dan sejarahnya, dan membantu kita memahami tata surya dengan lebih baik. Semoga saja kita bisa belajar lebih banyak tentang kedua dunia yang menarik ini.